Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan kebijakan pemanfaatan dana BOSP kinerja kemajuan terbaik tahun 2023. Tolong dibantu bahan tayangannya. Dan tadi sama-sama kita sudah lihat bagaimana Kemendikbudristek terus berkreasi, berinovasi untuk melakukan transformasi pendidikan nasional kita, karena memang next slide tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, dalam perjalanan kita untuk memajukan pendidikan Indonesia, mengantarkan generasi yang punya kompetensi unggul di bidangnya yang tadi digambarkan dengan profil pelajar Pancasila, faktanya kita masih menghadapi berbagai macam kendala dan tantangan. Kalau kita lihat dari capaian skor PISA saja, kita sudah bisa dengan mudah melihat bagaimana kemampuan membaca anak-anak kita ya, dari 77 negara yang disurvei, yang dinilai kita berada di peringkat 72 ya, sangat rendah. Untuk matematika pun juga seperti itu, di bidang sains ya nggak beda-beda jauh, meskipun sedikit lebih baik ya. Nah, artinya bahwa kita kalau boleh jujur ingin mengatakan bahwa saat ini Indonesia itu sedang mengalami krisis pembelajaran, dan kondisi ini akan tentu semakin terasa buat kita semuanya ketika kita berada pada masa pandemi COVID kemarin. Selama hampir 3 tahun pembelajaran kita harus berubah dari model tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Nah, ini semakin terasa sekali bahwa perubahan harus segera kita lakukan. Slide berikutnya, dan ini fakta yang kita dapati dari hasil penilaian kita terhadap kualitas belajar siswa. Di bidang literasi kita masih mendapatkan bahwa 1 dari 2 peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ini artinya bahwa sekitar 50% ya, bahwa peserta didik kita kemampuannya sangat rendah di bidang literasi, dan numerasi juga lebih rendah lagi karena 2 dari 3 peserta didik. Gambarannya kok bisa numerasi lebih rendah daripada literasi, karena memang untuk memahami pengerjaan teknis yang terkait dengan numerasi ini memang dibutuhkan kemampuan literasi yang bagus, sehingga memang literasi ini tidak bisa berlama-lama untuk kita diamkan ya, untuk tidak segera kita tangani secara baik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi persoalan pendidikan kita tidak hanya di area literasi dan numerasi. Kalau kita lihat di slide berikutnya, di bidang karakter building pun kita juga memiliki persoalan yang sangat serius, yaitu di bidang perundungan dan kekerasan. Data kita menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan, dan ini datanya dalam 1 tahun terakhir. Kemudian 22,4% peserta didik menjawab pernah pada pertanyaan survei yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual. Nah, artinya kalau kita kembali berangkat dengan tujuan daripada pendidikan nasional yang kita usung ini dengan melahirkan profil pelajar Pancasila, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Slide berikutnya. Nah, pertama yang harus menjadi concern kita dalam melakukan transformasi satuan pendidikan ini, bahwa kita harus sudah mulai merubah mindset dari para guru kita dengan mengarahkan bahwa layanan pendidikan yang kita berikan ini harus selalu berpihak kepada tumbuh kembang murid.
penting bagi para guru yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa kita harus bisa mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak tersebut apapun karakteristiknya. Tidak boleh karena ada hambatan fisik, akademik, kognitif dan sebagainya kemudian menyebabkan anak-anak itu tidak bisa berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua yang menjadi penting harus kita lakukan bagaimana kita terbiasa melakukan perencanaan, melaksanakan program yang didasari dengan data yang kuat. Sehingga kita perlu membudayakan kepada satuan pendidikan kita untuk melakukan refleksi tapi dengan berbasis data. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik hendaknya bisa menemukan titik kekurangan dan kelemahan dari setiap pembelajaran yang didapatkan dan kemudian tumbuhlah inovasi dan kreativitas untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, peningkatan hasil belajar murid diarahkan kepada kompetensi fondasi, dalam hal ini adalah literasi, numerasi, dan karakter sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa kuat, bisa tangguh, bisa survive di era perubahan yang begitu sangat cepat kejadiannya di era teknologi informasi seperti yang kita rasakan ini. Nah, yang keempat yang juga menjadi penting bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak kita agar bisa belajar dengan bahagia di sekolah, karena kalau dia sudah bahagia maka guru akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Sehingga perlu bagi kita untuk menciptakan sebuah ekosistem belajar yang baik di sekolah kita, bagaimana agar satuan-satuan pendidikan ini bisa menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Ya, sebuah lingkungan belajar yang bisa menerima berbagai macam bentuk keberagaman. Bapak Ibu yang saya hormati, semua transformasi ini tentu tidak bisa kemudian hanya menjadi urusan pemerintah, ya. Tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada Kemdikbudristek atau kepada Pemda, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pelibatan orang tua dan juga mitra pembangunan untuk bisa kita jalin agar berkolaborasi, bergotong royong, melakukan sinergi untuk mengawal transformasi satuan pendidikan ini. Nah, next slide. Kemdikbudristek, Mas Menteri sudah sampai pada kebijakan nasionalnya dan sampai sudah yang terakhir itu di episode ke-25 tentang kekerasan. Dan kalau kita lihat seluruh paket kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Mas Menteri dari episode 1 sampai dengan episode 25 ini, tidak lain kita arahkan agar layanan pendidikan dengan kebijakan Merdeka Belajar ini bisa berjalan secara optimal. Di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, transformasi Merdeka Belajar ini akan kita terapkan dengan membangun komitmen pada pembelajaran dasar. Bagaimana asesmen nasional itu mengukur agar melakukan asesmen yang bersifat diagnostik, kemudian merancang kurikulum kita dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan 3 ciri khasnya yang lebih sederhana, fleksibel, dan kontekstual. Kemudian juga dukungan pengajaran kita melalui program guru penggerak telah diinisiatif untuk memilih guru-guru hebat dalam menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin sekolah masa depan. Di sisi yang lain juga pendidikan profesi guru terus ditransformasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang juga menjadi penting untuk sama-sama kita kawal, ya, kita manfaatkan dengan baik, yaitu penggunaan teknologi pembelajaran. Bagaimana platform Merdeka Mengajar yang
sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek dengan ratusan modul, ratusan ribu praktek baik, bahkan puluhan ribu video pembelajaran. Ini menjadi sarana yang memungkinkan pada guru-guru kita untuk bisa terus belajar mengembangkan potensinya secara mandiri, dan juga mereka bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman sesama guru yang tidak terbatas oleh batasan geografis dan waktu ya. Bahkan sekarang ini kalau guru mau belajar itu tidak ada hambatan sama sekali. Konten-kontennya tersedia banyak, kemudian cara belajarnya juga sudah sangat menarik disajikan di dalam platform Merdeka Mengajar. Tinggal butuh komitmen dan kesungguhan dari para guru, para kepala sekolah, para pengawas untuk bisa terus mengembangkan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya tentu transformasi itu terus akan kita kembangkan, kita fasilitasi agar kemudian satuan-satuan pendidikan kita ini tidak memiliki kendala yang besar, dan kita terus mendorong, memancing atau memotivasi pada guru-guru kita untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan apresiasi kepada para satuan pendidikan melalui pemberian dana bantuan operasional satuan pendidikan yang sekarang ini dengan tipe yang ketiga, maka semakin lengkaplah ya, semakin melengkapi bantuan operasional yang pernah diberikan oleh Kemdikbud. Kalau pada tahun 2022 kita hanya mengenal ada BOS kinerja dan BOP kinerja ya, selain BOS reguler gitu. Maka di tahun 2023 ini ditambahkan ada BOP untuk kinerja bagi sekolah yang berkemajuan terbaik, yang tadi banyak dijelaskan filosofinya oleh Pak Kepala Badan, dan diperuntukkan bagi satuan pendidikan formal maupun yang kesetaraan. Nah, berapa banyak alokasi anggaran yang disiapkan untuk 32.000 satuan pendidikan itu? Rinciannya seperti di dalam paparan ya, hampir 1 triliun ya, tepatnya 907 miliar yang terbagi untuk kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Itu sasarannya 30.913 satuan pendidikan, dan kemudian untuk bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik itu dengan sasaran 1.175 dengan alokasi anggaran sekitar 52 miliar. Nah, ini semakin menambah ya dari dana bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud menjadi 1,85 triliun. Nah, untuk apa saja penggunaannya dan siapa saja yang diberikan bantuan ini? Maka kalau BOS kinerja sekolah terbaik itu diperuntukkan bagi sekolah penggerak agar bisa melakukan transformasi sekolah dengan pergerakan 1 sampai 2 ke tahap yang lebih baik lagi gitu. Dan komitmen dari Kemdikbudristek, program sekolah penggerak ini diterapkan atau dijalankan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, dan salah satu intervensi yang kita berikan ini adalah dengan memberikan kepada sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan juga sekolah tersebut adalah penerima dana BOS maupun BOP reguler. Jadi ini sebuah bantuan tambahan ya, bantuan operasional
tambahan yang diperuntukkan kepada sekolah penggerak. Kemudian yang kedua yang di tengah itu bukan sekolah penggerak, tetapi sekolah tersebut menunjukkan prestasi yang baik, diantaranya dengan pernah memperoleh paling sedikit satu penghargaan atau medali atau sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Itu. Dan juga menerima BOS reguler, tapi tidak atau bukan pelaksana program sekolah penggerak ataupun SMK Pusat Keunggulan. Nah, kepadanya diberikan BOS kinerja sekolah prestasi. Nah, di luar itu, yang tadi yang menjadi tema kita atau topik kita adalah BOS Satuan Pendidikan untuk Kinerja Sekolah Berkemajuan Baik ini persyaratannya adalah penerima dana BOS reguler. Tadi dijelaskan dengan detail oleh Pak Nino, yaitu diberikan kepada 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional ya, dengan jumlah tadi yang 32.000 sekian. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan maupun sekolah yang memiliki prestasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kenapa sih ada syarat-syarat tambahan yang di paling bawah ini? Tentu kita juga harus pikirkan tentang kesempatan yang lebih terbuka lah, gitu. Sehingga bantuan operasional ini tidak akan menumpuk pada 1-2 sekolah gitu. Jadi aspek pemerataan juga kita pertimbangkan ya. Jadi memeratakan tapi sekaligus juga memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang menunjukkan prestasi ataupun kinerja yang lebih baik lagi. Next slide. Nah, ini besarannya Bapak Ibu sekalian untuk di SD 22.500.000, kemudian SMP 35 juta, kemudian SMA 45 juta, SLB 36.250.000, dan untuk kesetaraan 45 juta. Ini untuk yang BOSP, Sekolah Berkemajuan Terbaik. Slide berikutnya. Nah, ini alokasi anggaran yang sudah disiapkan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi karena ini adalah anggaran di tahun 2023. Nah, berarti akan kita terimakan kepada satuan pendidikan di tahun ini. Kemudian penyalurannya juga tidak bertahap ya, jadi satu kali penyaluran dan dana akan langsung dikirimkan dari Kementerian Keuangan ke rekening Satuan Pendidikan. Nah, jadi tidak mampir kemana-mana, tapi langsung ke penerimanya. Slide berikutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian nanti yang menerima BOS ini, ya, BOSP ini tentu yang pertama pemanfaatan ataupun penggunaan anggaran ini fleksibel, artinya pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua efektif, ya, harapannya dengan bantuan yang diberikan ini memberikan dampak yang kuat untuk perbaikan pembelajaran di sekolah ya. Itu memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian efisien, tentu dengan anggaran yang kecil tapi memberikan dampak yang besar, ini menjadi penting. Kemudian yang keempat, karena ini adalah dana pemerintah dan kalau menerima dana pemerintah mesti harus dibuat pertanggungjawaban sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan ini yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan. Dan kemudian yang kelima, transparansi, ya, tidak ada yang disembunyikan, lakukan pengelolaan secara terbuka agar komite sekolah, guru itu ikut
mengetahui dan bisa memberikan sumbangsih untuk memanfaatkan dana ini bisa lebih besar lagi bermanfaat bagi transformasi satuan pendidikan kita. Slide berikutnya, nah ini penggunaannya semuanya sudah diatur agar tidak terjadi double pembiayaan, tidak ada double budgeting. Ya, di pos kinerja sekolah penggerak diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang berfokus pada murid, ya, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kenapa di sini di sekolah penggerak sama, di pos yang berkelanjutan baik juga sama bisa digunakan, karena memang ini yang menjadi inti dari kita menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian digitalisasi sekolah itu untuk pemanfaatan di pos kinerja sekolah penggerak dan perencanaan berbasis data. Sedangkan kalau untuk pos sekolah prestasi lebih diarahkan untuk asesmen dan pemetaan talenta, pelatihan dan pengembangan talenta dan seterusnya. Nah, yang BOSP untuk sekolah berkemajuan terbaik, nah difokuskan untuk lebih memperkuat implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru dan perencanaan berbasis data. Nah, jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan, next slide, contohnya kalau untuk fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, jenis kegiatannya bisa penyelenggaraan sosialisasi kurikulum, pelatihan sumber belajar untuk guru dan kepala sekolah dan seterusnya. Ya, kemudian masih dalam komponen pembelajaran dengan paradigma baru, contohnya untuk fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan. Nah, nanti contoh kegiatan yang bisa dibiayai dengan bantuan ini adalah pertemuan rutin dan refleksi berkala dengan mitra pembangunan atau komunitas belajar. Ya, komunitas belajar sebagai aktivitas belajar, diskusi, kolaborasi, dan refleksi dari para guru dan kepala sekolah. Kemudian slide berikutnya, contoh yang lain untuk perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan. Contoh aktivitasnya adalah kalau untuk penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan, antara lain misalkan kegiatan refleksi, kemudian yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh ekosistem, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, kemudian buat tata tertib yang bisa secara jiwa dan emosional dipegang teguh oleh para warga sekolah, ini juga perlu dilakukan. Kemudian untuk koordinasi satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan itu termasuk yang bisa dilakukan. Kemudian yang contoh yang kedua untuk penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan, contohnya untuk melakukan pelatihan, melakukan identifikasi atau survei evaluasi diri satuan pendidikan. Kemudian lini masanya kira-kira semacam ini dari Agustus ini menjadi bulan untuk penetapan dan penyaluran. Dan kita sekarang di tanggal 22, ya mudah-mudahan ini bisa kita terapkan karena tidak sulit penyalurannya karena dari RKUN langsung ke rekening satuan pendidikan. Kemudian bulan September, itu Desember, Oktober, November ini bisa 3 bulan bisa menjadi waktu bagi nanti 30.000 penerima bantuan itu untuk melakukan proses pelaksanaan atau realisasi belanja. Kemudian Desember ini sudah mulai hati-hati karena di Desember ini kita harus sudah mulai siap-siap untuk membuat laporan gitu. Dan harapannya di awal Januari 2024 itu laporan sudah siap untuk dikirimkan. Saya kira itu Mas Tora dan Bapak Ibu sekalian, paparan lebih detail dari kebijakan
untuk penyaluran BUSP kinerja kemajuan terbaik ini bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi dan manfaat yang besar untuk kita bisa memastikan transformasi pendidikan kita, transformasi pembelajaran kita, ini bisa kita jalankan bersama-sama. Terima kasih.